Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk siswa-siswaku non-muslim sekalian. Dan tetap salam Pancasila, los gak rewel. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sebenarnya saya agak ketakutan karena beliau itu jabatannya Pak Polisi. Akhir-akhir ini kan materi kita kan agak ringan, ini agak berat karena materi kita tentang wawasan tertib lalu lintas khususnya bagi anak-anak yang belum cukup umur. Oke, pagi ini kita kedatangan Bapak Ibda Edi Santoso. Beliau adalah Panit 1 Unit Binmas Polsek Krian. Kepada Bapak Edi, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Pancasila Krian, yang kami hormati pula Wakil Kepala Sekolah SMP Pancasila Krian dan juga Dewan Guru SMP Pancasila Krian, dan tidak saya lupakan dan saya banggakan adalah siswa-siswi SMP Pancasila Krian. Baik, sebelum kami memulai materi, kami akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya lengkap Edi Santoso, pangkat Inspektur Polisi 2, kalau di TNI anak-anak sekalian adalah Letnan 2. Pak Edi dinas pertama di Polwil Surabaya kurang lebih 1 tahun, geser di Polres Gresik kurang lebih 1 tahun, geser lagi di Polresta Sidoarjo kurang lebih di Polres kurang lebih 3 bulan 4 bulan, geser di Polsek Tarik. Di Polsek Tarik Pak Edi sekolah perwira tahun 2016 anak sekalian. Terus magang di Polresta Sidoarjo kurang lebih 4 bulan, dikembalikan lagi tahun 2017 sampai tahun 2020 bulan Juni, terus mutasi ke Polsek Krian. Polsek Krian jabatannya Pak Edi Panit 1 Unit 1 Binmas Polsek Krian. Jadi itu perkenalan singkat. Terus yang kedua, untuk domisili Pak Edi yaitu kebetulan di Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo. Anak 2, yang pertama guru di SMA Negeri 1 Tarik, yang kedua di Sekolah Tinggi Kesehatan di Stikes Surabaya. Kebetulan istri saya kebetulan juga ngajar di SMP Pancasila. Jadi itu perkenalan pertama. Mungkin apabila di lain kesempatan atau lain waktu mungkin ketemu di jalan anak sekalian, bisa menyapa Pak Edi dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk perkenalan yang pertama. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi asal kalian ketahui, Pak Edi ini adalah suami dari Bu Titi Wahyu. Bu Titi Wahyu menjabat sebagai kurikulum. Jadi untuk anak-anakku sekalian, kalau bisa jangan sampai berbuat kriminal, karena SMP Pancasila ini punya polisinya, punya ibu polisi. Oke, lanjut Pak Edi. Pertanyaan pertama. Gini Pak Edi, melihat fenomena saat ini kok saya sangat miris sekali Pak, tentang banyaknya anak yang belum cukup umur itu mengendarai sepeda motor. Menurut Bapak pripun? Jadi terima kasih. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Jadi anak-anak seusia SMP, bahkan SD, bahkan mungkin SMA yang belum cukup umur atau yang belum umur 17 tahun itu tidak diperbolehkan untuk mengendarai atau mengemudikan sepeda motor maupun mobil. Jadi anak sekalian, yang jelas intinya sebelum umur 17 tahun tidak boleh mengendarai sepeda motor. Karena apa? Karena sangat bahaya sekali anak sekalian. Karena khususnya di kepolisian itu ada program Save Our Student. Jadi untuk keamanan siswa-siswi sekolah, anak sekolah, siswa-siswi anak sekolah baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Itu ada program tersebut sehingga bisa terhindar dari korban laka lantas. Karena apa?
Untuk saat ini korban laka lantas itu kebanyakan adalah dari pelajar anak sekalian. Jadi dimohon anak-anak sekalian tidak diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor. Dan caranya bagaimana bisa terhindar untuk berangkat ke sekolah? Yaitu yang pertama mungkin naik sepeda pancal atau sepeda angin atau sepeda biasa lah anak sekalian. Yang kedua bisa diantar oleh orang tua ataupun oleh orang yang lebih tua atau keluarga, atau bisa mungkin ojek dan sebagainya. Tapi yang lebih hemat itu pakai sepeda biasa atau yang lebih hemat lagi kalau dekat dengan sekolahan bisa jalan kaki. Jadi terima kasih anak sekalian. Oke, gini Pak Edi, sebenarnya tentang larangan-larangan ini sudah kita lakukan di SMI Pancasila sudah hampir 3-4 tahun, mengingat sekitar 4 tahun yang lalu sudah ada korban Pak Edi, korban meninggal dunia, Ananda Fitra. Beliau rumahnya di Trosobo. Akhirnya dari kejadian tersebut kita mengurangi atau membatasi siswa untuk tidak naik sepeda motor Pak Edi. Jadi alhamdulillah kita sudah melakukan hal tersebut. Tapi yang masih menjadi masalah bagi kita itu orang tua yang masih membiarkan anak-anak untuk memakai sepeda motor. Niki pripun Pak Edi menurut panjenengan? Jadi begini. Jadi terima kasih. Yang jelas himbauan yang pertama adalah bagi orang tua atau wali murid itu dari pihak kepolisian menghimbau agar tidak mengizinkan anaknya untuk mengendarai sepeda motor, bahkan mungkin mengemudikan mobil. Karena apa? Belum cukup umur. Jadi belum cukup umur, apalagi belum memperoleh surat izin mengemudi baik C maupun A, apalagi A. Karena apa? Itu sangat membahayakan sekali karena emosionalnya sangat tinggi. Jadi dari pihak kepolisian menghimbau untuk orang tua maupun wali murid atau bahkan yang dianggap orang yang lebih tua di keluarga tersebut, keluarga siswa-siswi tersebut. Jadi jangan sampai untuk memberikan izin. Sekali lagi jangan sampai memberikan izin untuk mengendarai sepeda motor karena sangat bahaya sekali. Karena apa? Karena pada saat ini yang banyak korban laka lantas, kecelakaan lalu lintas adalah siswa-siswi. Jadi dari pemerintah khususnya dari kepolisian itu ada program Save Our Student. Terima kasih. Oke. Apakah sosialisasi atau himbauan secara formal apakah sudah dilakukan Pak dari pihak Polsek? Terima kasih. Jadi sudah. Jadi sejak mulai dini itu sudah ditanamkan mulai dari TK, SD, SMP bahkan sampai tingkat SMA. Yang intinya ada program polisi sahabat anak. Jadi polisi sahabat anak di TK-TK, bahkan di SD itu sudah digelorkan, sudah disosialisasikan. Sehingga kita sejak dini menanamkan bahwa tertib lalu lintas itu adalah merupakan suatu kebutuhan bagi kita bersama. Terima kasih. Nah, ini yang paling menarik Pak Edi. Polisi sahabat anak. Ini berarti memposisikan sahabat ya Pak ya? Betul. Oke. Selama ini untuk program-program polisi sahabat anak seperti apa Pak? Jadi dari kepolisian khususnya dari sektor Krian, dari Polsek Krian itu sudah mulai untuk penyuluhan-penyuluhan. Jadi sebelum adanya pandemi COVID-19, jadi sudah memberikan himbauan penyuluhan di tingkat TK sampai tingkat SMA yang intinya agar siswa-siswi baik tingkat SD, SMP maupun SMA terhindar dari korban laka lantas. Terima kasih. Laka lantas, oke. Sosialisasi sudah Pak, himbauan sudah, terus ada lagi program yang menarik polisi sahabat anak. Lah ini bagaimana sih Pak biar bapak ibu atau orang tua ini biar paham gitu Pak, kok masih bandel aja memberikan izin anak-anak untuk mengendarai sepeda motor. Ini kiat-kiatnya seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi demikian kami menghimbau kepada para orang tua wali murid ataupun keluarganya, makanya jangan sekali-kali untuk memberikan izin. Jadi untuk memberikan izin sehingga jangan sampai memberikan izin sehingga putra putri bapak ibu sekalian tidak sampai menjadi korban laka lantas. Jadi mulai awal sudah
menghimbau dari pihak kepolisian yang intinya orang tua wali murid jangan memberikan izin untuk mengendarai sepeda motor. Dengan cara lain bagaimana? Yang pertama bisa naik sepeda pancal, sepeda kayu atau sepeda biasa, dan juga mungkin kalau lebih efektif lagi kalau dekat dengan sekolahan ya kita jalan kaki juga lebih sehat. Yang berikutnya kalau memang sangat terpaksa sekali mungkin kesibukan orang tua, wali murid maupun keluarga, kita bisa menggunakan jasa ojek online atau ojek, atau bisa diantarkan oleh orang yang lebih tua yang sudah mempunyai surat izin mengemudi. Terima kasih. Gini Pak, ini sebenarnya yang salah orang tua apa anaknya Pak kalau sampai mengendari sepeda motor ini Pak, kira-kira? Yang jelas kalau menurut dari kami yang jelas orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya Pak. Sudah tahu anaknya belum cukup umur, belum mempunyai surat izin mengemudi. Lah kok diberi izin? Padahal nanti bagaimana kalau sampai terjadi laka lantas, yang rugi adalah orang tua sendiri maupun si anak. Karena apa? Nanti kalau sampai terjadi laka lantas, yang jelas kedepannya pasti terganggu mungkin masa depannya dan lain sebagainya. Terima kasih. Nah, semakin menarik para pemirsa. Memang masalah ini sudah menjadi masalah umum terkait tentang izin berkendara anak kecil. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk mengendari sepeda motor. Yang salah memang orang tua. Jadi paling tidak orang tua bisa membatasi atau minimal tidak diperbolehkan untuk membawa sepeda motor. Karena apa? Karena batasan umur untuk memiliki SIM itu 17 tahun Pak ya? 17 tahun. Oke. Gini Pak Edi, jika Pak Edi menemukan anak yang belum cukup umur nih mengendarai sepeda motor, terus Pak Edi tindakannya seperti apa? Terima kasih. Jadi kalau kita kebetulan mungkin mengadakan operasi di jalan atau patroli di jalan, menemukan seorang siswa atau siswi yang mengendarai sepeda motor yang intinya belum cukup umur, yang jelas kita akan menghentikan dan juga akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan berikutnya kalau itu masih siswa, yang jelas orang tuanya pasti akan dipanggil untuk apa? Untuk diberikan himbauan sehingga apa? Kita terhindar dari laka lantas sehingga tidak menjadi korban laka lantas. Terima kasih. Berarti walaupun si anak tadi lengkap Pak ya, pakai helm terus ada spion, tetap ditindak ya Pak ya? Betul, tidak. Karena apa? Belum cukup umur. Ya ini yang perlu digarisbawahi, itu belum cukup umur. Karena apa? Yang jelas kalau setingkat SD, SMP, bahkan mungkin SMA yang masih kelas 1 mungkin belum umur 17 tahun. Sehingga tetap kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti orang tuanya pasti dipanggil, diberikan himbauan, jangan sampai memberikan izin anaknya yang belum cukup umur. Jadi sehingga kita bersama bisa terhindar dari korban laka lantas. Terima kasih. Jadi gini Bapak Ibu, dari pihak polisi itu sudah ada himbauan. Jadi antara polisi dan orang tua seharusnya saling bisa menjaga anaknya masing-masing, khususnya bagi anak yang belum cukup umur 17 tahun. Terus tentang sanksinya Pak, sanksinya seperti apa Pak? Yang diberi sanksi itu orang tuanya apa anaknya Pak, kira-kira? Nah, yang pertama yang jelas anaknya, karena yang pada saat itu tertangkap atau pada saat itu yang kedapatan melanggar adalah anaknya. Mungkin yang jelas kalau masih anak-anak usia sekolah mulai SD, SMP, mungkin SMA, itu bahkan belum umur 17 intinya, itu yang kena tindakan pertama adalah yang melaksanakan atau yang mengendarai sepeda motor tersebut. Karena apa? Adalah dia itu pelanggar. Nah, misalkan pelanggarannya macam-macam, itu yang jelas nanti ditilang, dan juga sekarang ada program e-tilang. Bukti pelanggarannya apa? Pada saat itu mungkin yang jelas mungkin dia belum cukup umur, yang jelas dia belum mempunyai SIM, mempunyai SIM. Yang berikutnya belum lagi nanti surat tanda nomor kendaraan atau STNK dia mungkin tidak membawa dan lain sebagainya. Jadi nanti dilihat kadar pelanggarannya, mungkin kelengkapannya. Untuk anak sekarang itu biasanya dimodifikasi yang tidak sesuai dengan standarnya kendaraan tersebut.
sehingga justru bahkan akan membahayakan bagi pengendara sendiri, anak-anak itu sendiri. Jadi makanya apalagi sebagai orang tua wajib untuk mengontrol anak-anaknya, wajib untuk mengontrol anak-anaknya supaya apa? Anak-anaknya atau anak kita bersama jangan sampai memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak standar, justru bahkan akan membahayakan. Terima kasih. Ya, jadi memang ada tindakan para pemirsa bagi anak yang melakukan pelanggaran. Jadi memang dihimbau, apalagi anak-anak masa emosinya labil, itu seringkali memodifikasi sepeda motor, mulai dari knalpot brong, mulai dari spionnya kecil, mulai dari bannya tipis atau velgnya. Itu seharusnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Belum atau tidak standar SNI. Gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Kira-kira punya pengalaman nggak Pak? Menemukan anak yang belum cukup umur bersepeda motor itu mungkin nangis atau apa? Kira-kira ada pengalaman yang menarik nggak Pak? Pernah, dan juga sering kali pada saat dilakukan operasi itu ada anak yang belum cukup umur, dia itu pas ada operasi kena razia, dia menangis dan juga merengek-rengek agar dilepaskan. Nah, itu dan juga sudah diberikan himbauan. Makanya dari pihak kepolisian sejak dini sudah mempunyai program yaitu polisi sahabat anak. Jadi mulai TK sudah ditanamkan seperti itu. Lah kebetulan pas ada operasi atau razia ada anak yang belum cukup umur seperti itu. Kadang-kadang dia itu beratraksi, dalam arti dia pura-pura dia tidak tahu kalau ada operasi, dan juga pura-pura ya pokoknya cari perhatian lain sehingga Pak Polisi merasa kasihan, tapi tidak. Jadi Pak Polisi tetap sesuai aturan yang berlaku, ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan nanti kalau memang belum cukup umur orang tuanya akan dipanggil agar diberikan pembinaan dan penyuluhan sehingga anak-anak kita bersama tidak menjadi korban laka lantas. Oke Pak, terima kasih. Ini ada materi lain Pak, terkait tentang keluhan warga tentang balap liar Pak. Ini di bypass Krian. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Jadi memang benar di wilayah Krian itu kadangkala jadi tidak setiap saat, tapi kadangkala itu ada balap liar. Biasanya itu malam hari, rata-rata di atas jam 12 malam. Dan di situ dari pihak kepolisian, khususnya dari Polsek Krian, sudah menempatkan anggota untuk antisipasi tersebut di jalan raya, biasanya jalan raya bypass Krian. Jadi ditempatkan anggota untuk antisipasi. Namun demikian kalau kedapatan nanti ketangkep, ya pasti ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Kalau dia sepeda motornya mungkin itu tidak sesuai dengan standar atau mungkin diprotoli dan sebagainya, mungkin dimodifikasi yang intinya tidak sesuai dengan standar peruntukannya, pasti akan ditindak. Dan apabila terjadi laka lantas, ya pasti otomatis akan ditindak. Dan juga apabila di situ ada unsur judinya juga pasti akan ditindak. Itu nanti dilihat dari perkembangan di lapangan. Yang jelas dari pihak Polsek Krian sudah menempatkan anggota untuk antisipasi balap liar tersebut setiap saat. Jadi begitu ada laporan dari warga masyarakat dari kendaraan mobil patroli, pasti akan menuju ke lokasi tempat balap liar tersebut. Terima kasih. Nah, gitu anak-anakku sekalian. Jadi jangan sampai kalian mengikuti atau bahkan menonton balap liar. Siapa tahu nanti sampean-sampean itu bakalan tertangkap, kasihan orang tua. Oke, yang berikutnya Pak, kira-kira apa sudah ada sosialisasi atau himbauan terkait tentang balap liar itu Pak? Terima kasih. Tentang larangan. Sebenarnya sudah, baik lewat pembinaan penyuluhan di sekolah-sekolah sudah. Mungkin pada saat di balai desa, di setiap desa ada Babin Kamtibmas atau dari pihak kepolisian yang memegang atau yang membina desa tersebut. Itu sudah disosialisasikan agar jangan sampai
terjadi khususnya di wilayah desa masing-masing tersebut akan adanya balap liar. Jadi sudah disosialisasikan melalui Babin Kamtibmasnya ke desa binaannya masing-masing, dan juga mungkin dalam hal tertentu mungkin pada saat MOS baik di tingkat SMP mungkin di tingkat SMA mungkin itu sudah, bahkan jauh sebelumnya sebelum ada pandemi COVID-19 sudah disosialisasikan. Terima kasih. Oke. Terus tentang tindakan Pak, tindakan untuk para pembalap liar, joki, atau mungkin bahkan ada unsur judinya, itu tindakannya seperti apa Pak? Apakah sama atau mungkin ada perbedaan Pak? Yang jelas ada. Jadi kalau dia melanggarnya masalah kelalu lintasan, yang jelas nanti ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu tentang lalu lintas angkutan jalan. Mungkin kendaraannya protolan dan lain sebagainya, atau dia mungkin kalau belum cukup umur, belum mempunyai SIM, jadi ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang aturan lalu lintas angkutan jalan atau Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Jadi seperti itu. Kalau memang ada pengembangan di luar itu di lapangan, atau mungkin ada unsur judinya, yang jelas ditindak sesuai dengan pidananya. Jadi misalkan judi melanggar pasal 303 KUHP, ya nanti ditindak seperti itu. Itu harus juga dibuktikan benar apa tidak, ada unsur judinya apa tidak. Kalau memang tidak, ya yang ditindak masalah lalu lintasnya. Kalau memang ada judinya, ya ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Oke Pak. Terkait tentang ini Pak, anak-anak kan sepertinya sudah tahu Pak tentang banyaknya korban meninggal dunia atau mungkin luka yang parah akibat dari balap liar. Ini kok masih nggak bosan-bosan ini Pak? Ini sebenarnya ada apa ini Pak? Nah, itu yang pertama, mohon maaf ini mungkin kurang kontrolnya orang tua terhadap anak. Kurang kontrolnya orang tua atau wali siswa, kalau itu mungkin siswa, itu orang tua terhadap anaknya. Jadi yang intinya orang tua harus saling mengawasi terhadap anaknya. Jadi jangan memasrahkan atau menyerahkan ke pihak sekolah. Jadi kita harus saling membantu. Kita saling membantu. Dari pihak sekolah juga membantu, dari pihak kepolisian juga sudah memberikan himbauan, dan juga dari pihak orang tua atau wali siswa atau wali murid juga harus membantu untuk mengarahkan anaknya. Jangan sampai anaknya tersebut memberikan izin untuk bersepeda motor, apalagi sepeda motornya sudah dimodifikasi tidak sesuai dengan standarnya. Jadi sangat membahayakan sekali. Karena apa? Nanti kedepannya sampai menjadi korban laka lantas. Jadi yang rugi adalah orang tua sendiri, anak dan sebagainya. Karena apa? Kalau sudah terjadi laka lantas, nanti mungkin sampai patah tulang, bahkan mungkin sampai meninggal dan lain sebagainya. Yang rugi adalah orang tua tersebut. Karena apa? Nanti kalau sudah seperti itu, yang jelas masa depannya kalau misalkan patah tulang, yang mempunyai cita-cita mau menjadi TNI Polri atau menjadi apa saja, akhirnya bisa terganggu. Jadi tidak bisa, karena syaratnya harus sehat jasmani dan rohani. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak. Gini, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, jadi peran orang tua kontrol itu sangat penting. Jadi paling tidak orang tua harus membatasi jam malam anak-anaknya. Apalagi sekarang musim pandemi corona Pak. Betul. Kalau saya lihat itu jam 9 malam, jam 10 malam itu ada tren baru Pak. Gowes Pak. Jadi gowes itu sampai malam itu. Kadang saya juga, ini orang tua kok nggak ngontrol. Ini bagaimana Pak menurut panjenengan tentang gowes sampai malam ini Pak? Apakah ini melanggar aturan lalu lintas atau seperti apa Pak? Masalahnya kan membahayakan diri sendiri Pak. Tidak ada lampu, tidak ada spion, terus kadang juga tidak memakai helm. Itu bagaimana Pak menurut panjenengan? Jadi yang jelas untuk sekarang yaitu ada pandemi COVID-19, untuk jam yaitu jam malam itu dimulai jam 11 malam sampai pagi tidak boleh ada kegiatan. Jadi dimohon mungkin orang tua agar mengawasi anaknya, kalau keluarnya itu malam sebelum jam 11 harus ada di rumah. Jam 10 sudah mulai diobrak-obrak, sudah diberikan himbauan. Nanti kalau sampai kedapatan ada operasi di tempat-tempat tertentu, misalnya di warkop yang ada WIB-nya dan sebagainya, itu ada petugas gabungan, dan di situ diwajibkan untuk memakai masker dan juga harus sering cuci tangan. Itu untuk protokol kesehatan.
itu sudah diberikan himbauan sejak pandemi COVID-19. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian selaku orang tua wali siswa agar turut serta membatasi anaknya apabila keluar malam. Karena ada atau diberlakukannya jam malam, yaitu ada peraturan bupatinya ada. Jadi dari Pak Polisi nanti biasanya nanti gabungan dengan rekan TNI atau dari rekan Koramil maupun dari Satpol PP akan menertibkan baik dari mulai pada saat mungkin mengendarai sepeda motor atau sepeda pancal dan lain sebagainya, itu juga wajib memakai masker. Jadi untuk saat ini diwajibkan apabila beraktivitas keluar rumah wajib memakai masker. Jadi nanti kalau ada warga yang kebetulan ada razia, mungkin nanti kalau pas pada saat kedapatan tidak memakai masker, ya ini sambil sosialisasi Bapak sekalian, nanti akan diberlakukan sanksi, yaitu sanksi sosial. Yang pertama, kalau misalkan pada saat razia dia melanggarnya di depan kecamatan, mungkin di depan kantor kecamatan, akan diberlakukan sanksi sosial, yaitu di situ nanti akan didokumentasi, diidentifikasi namanya siapa, alamatnya mana. Kalau memang dia tidak memakai masker dan tidak punya identitas, nanti di situ akan di rapid test dan lain sebagainya. Dan nanti kalau memang kedapatan itu yang di rapid test nanti positif, negatif atau positif, juga diumumkan langsung. Kalau misalkan negatif langsung dipersilakan pulang. Tapi kalau nanti positif, ya nanti akan dikoordinasikan. Nanti isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit yang ditunjuk, nanti koordinasi dengan pihak dinas kesehatan maupun dari pihak puskesmas setempat. Terima kasih. Jadi memang benar ya Pak ya, penggunaan masker ini memang masuk dalam aturan tata tertib berlalu lintas ya Pak ya. Betul, untuk saat ini karena pandemi COVID-19. Oke. Kira-kira untuk sanksinya tadi sudah jelas, sanksi sosial Pak ya. Sosial. Sanksi sosial. Oke. Gini Pak, suka duka Bapak menjadi polisi. Terima kasih. Jadi suka dukanya sangat banyak sekali, sukanya juga banyak, dukanya juga banyak. Karena apa? Sewaktu mulai dinas tahun 88 sampai sekarang, 1988 sampai sekarang, itu kuncinya kita harus sabar. Jadi menghadapi berbagai masyarakat, mulai umur yang paling kecil sampai orang yang tua dan lain sebagainya, yang intinya harus sabar dan juga kita harus ikhlas. Kita menjalankan tugas harus ikhlas. Pada saat-saat tertentu kita pasti mungkin pada saat menghadapi unjuk rasa, kita dipancing untuk emosi dan sebagainya, ya. Kita harus sabar dan juga harus ikhlas. Jadi intinya pada saat melaksanakan tugas kita harus sabar dan ikhlas. Terima kasih. Terkait tentang kesabaran nih Pak, ini yang paling menarik. Kan kadang ada pengendara yang jelas-jelas melanggar, ini sok-sokan pahlawan Pak, sok-sokan nantang duel. Itu bagaimana kunci untuk mengatur emosi itu seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi itu tadi kuncinya harus sabar. Harus sabar. Kalau bisa diingatkan, kalau tidak bisa diingatkan, pada saat nanti ada operasi tertentu, ada razia, kita tindak dengan sesuai aturan yang berlaku. Nanti misalkan kalau dia pelanggarannya dia tidak mempunyai SIM, ya di situ ada pasalnya, masalah tidak ada SIM atau tidak bisa menunjukkan SIM dan lain sebagainya. Jadi di situ sudah diatur tentang undang-undang lalu lintas, itu banyak, mulai dari SIM, STNK, mungkin sepeda motor atau kendaraan tidak sesuai dengan standarnya dan lain sebagainya. Di situ ada. Jadi terima kasih. Jadi memang benar-benar polisi ini menempatkan posisi sebagai sahabat masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai ketika ada pengendara, kan pernah viral di Facebook itu, ada pengendara yang sosokan itu melanggar aturan lalu lintas, itu sosokan nantang duel. Nah, peran polisi ini seperti apa? Yaitu tadi, menjadi sahabat masyarakat, jangan sampai terpancing emosinya. Terus gini Pak, terkait tentang tugas, ini kan tugas negara ya Pak. Apakah Bapak pernah ketika ada momen spesial meninggalkan keluarga, terus sementara Bapak harus melaksanakan tugas ini, pernah nggak mengalami seperti itu Pak? Pernah sekali, jadi sering sekali. Jadi pada saat kita
ada mungkin di waktu saat kita waktunya istirahat, jadi kita sudah janjian sama keluarga, ada acara keluarga, ternyata ada perintah yang sangat jauh lebih penting. Jadi kita kondisikan atau kita sampaikan ke keluarga bahwa kita akan mendahulukan kepentingan dinas dulu. Jadi kalau mau mungkin ada acara keluarga dan sebagainya, itu nomor 2. Jadi kita mengutamakan dinas atau tugas terlebih dahulu. Jadi seringkali kita juga seperti itu, mengalami seperti itu, ya kita harus legowo, harus ikhlas. Kita harus mulai awal kita harus mendharma baktikan kita sebagai kepolisian. Ya sewaktu itu kita ada tugas kepolisian, kita wajib untuk mengutamakan. Jadi kepentingan pribadi disampaikan. Terima kasih. Ya Allah. Kadang saya sangat terharu mendengar posisi beliau sebagai polisi. Karena apa? Karena beliau lebih mementingkan tugasnya ketimbang keluarganya. Karena memang saya pernah mendapatkan curhat dari teman, itu sering ditinggal sama suaminya ketika bertugas. Momen-momen spesial misalnya anaknya ulang tahun atau seperti apa. Nah ini memang benar-benar terjadi pada Pak Edi, Pak ya. Terus yang terakhir, Pak, pesan-pesan Bapak untuk warga terkait tata tertib berlalu lintas. Terima kasih. Jadi baik, kami dari pihak kepolisian khususnya dari Polsek Krian memberikan himbauan untuk warga masyarakat yang pertama agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan juga tertib berlalu lintas di jalan. Jadi ingat di jalan ya. Yang kedua, bagi wali murid atau wali siswa agar selalu mengawasi anak-anaknya agar tidak memberikan izin untuk bersepeda motor berangkat ke sekolah. Karena apa? Karena belum cukup umur, belum umur 17 ataupun belum mempunyai surat izin mengemudi. Jadi sangat bahaya sekali karena juga biasanya anak-anak itu mengedepankan emosi atau emosinya masih labil, jadi emosinya masih tinggi. Jadi nalarnya masih belum seperti orang dewasa. Jadi untuk mengambil keputusannya juga belum dewasa seperti orang dewasa. Jadi itu pesan dari kami dari pihak kepolisian khususnya dari Polsek Krian agar patuhi aturan tertib berlalu lintas atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang terakhir, karena ini pandemi COVID-19, kami juga berpesan kepada warga masyarakat, orang tua wali siswa agar apabila beraktivitas di luar rumah khususnya agar selalu memakai masker demi keselamatan dan kesehatan kita bersama dan juga bagi anak-anak kita bersama. Demikian, terima kasih. Oke. Jadi gini Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, ada 3 pesan yang penting. Yang pertama adalah tertib berlalu lintas, mulai dari kelengkapan surat dan kelengkapan helm, spion, dan pastinya sepeda motor atau kendaraan bermotor itu sesuai standar. Itu pesan dari Pak Edi. Dan yang kedua adalah bagi Bapak Ibu sangat-sangat saya mohon untuk tidak memberikan izin bagi anaknya yang belum cukup umur untuk tidak mengendari sepeda motor. Karena apa? Karena itu nanti memang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pesan dari Pak Edi. Terus yang berikutnya tentang pembatasan jam malam. Jadi kalau bisa ada jam-jam khusus yang mana nanti ada operasi pandemi corona. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu orang tua agar mengontrol anak-anaknya tidak keluar malam. Dan yang terakhir, selalu memakai masker saat beraktivitas di luar. Oke, terima kasih Pak Edi atas semua waktunya dan saya ucapkan terima kasih, sukses terus Pak Edi, salam untuk keluarga dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Spanka Los Kak Rewel.